Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Cinta Kempas Channel Kabupaten Pasuruan. Pada kesempatan hari ini, saat ini, kami akan menyampaikan atau mengulas. Ini dibantu oleh adik-adik mahasiswi yang kebetulan magang di kantor kami dan juga ada di kantor DPC SPK Kabupaten Pasuruan. Video kali ini akan menyampaikan tentang bagaimana perjanjian, khususnya tentang perjanjian kerja. Ini yang diperoleh oleh adik-adik mahasiswi jika magang dalam 1 bulan ini. Jadi untuk bisa menyampaikan atau memberikan pencerahan tentang perjanjian kerja, baik berdasar KUH Perdata maupun berdasar Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Sekelumit apa yang disampaikan nanti mudah-mudahan bermanfaat untuk semuanya. Bermanfaat baik bagi yang menyampaikan, bermanfaat untuk masyarakat, bermanfaat untuk para pemerhati buruh maupun aktivis buruh semuanya. Kalau ada salah, ada kekeliruan dalam penyampaian, itu adalah yang lumrah. Kritik saran tetap kami harapkan, dengan harapan ke depan channel Kempas Channel ini dapat bermanfaat untuk semuanya, sehingga apa yang kita inginkan, apa yang kita cita-citakan untuk memberikan pendidikan tentang seputar perburuan atau ketenagakerjaan untuk mencerdaskan pekerja buruh di Kabupaten Pasuruan khususnya, tapi bisa seluruh wilayah Indonesia, para aktivis buruh semuanya bisa tercapai. Kecerdasan, pemahaman pekerja buruh terhadap ketentuan-ketentuan yang ada itu sangat penting, karena tanpa pemahaman kita tidak mungkin dapat melaksanakan pembelaan. Tidak mungkin juga tanpa pemahaman, tanpa pengertian tentang bagaimana hak pekerja buruh, khususnya tentang perjanjian kerja, di mana perjanjian kerja ini awal dari sebuah proses dalam membina hubungan kerja. Itu kalau sudah dipahami, insya Allah selanjutnya akan lebih baik lagi bagi pekerja buruh, karena perjanjian kerja adalah awal ketika akan terjadi hubungan kerja antara pekerja buruh dengan pihak perusahaan atau dengan pengusaha. Untuk itu kami silakan ditonton apa yang disampaikan oleh adik-adik mahasiswi yang ini semester 5 ya, dari Universitas Universitas Islam Malang. Mudah-mudahan membawa manfaat. Demikian, silakan disimak sampai selesai, jangan diputus-putus, karena kalau putus-putus itu maka tidak akan pemahamannya tidak akan nyampe pada terselesaikannya apa yang harus kita pahami bersama. Demikian, terima kasih. Silakan disimak. Kami atas nama pimpinan di kantor hukum, nama saya Pader, dan juga sebagai ketua DPC SPK, terima kasih kepada adik-adik mahasiswi yang telah merelakan waktunya untuk upload video ini. Mudah-mudahan semuanya bisa membawa manfaat bagi kita bersama. Demikian, terima kasih. Silakan dilanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini saya bersama rekan saya akan menyampaikan tentang pengertian perjanjian kerja. Materi pertama akan disampaikan oleh rekan saya, Aulia Fitriani. Baik, saya akan memaparkan materi tentang pengertian perjanjian kerja. Perjanjian kerja merupakan salah satu turunan dari perjanjian yang dimana masing-masing memiliki ciri khusus yang membedakan dengan yang lainnya. Yang keseluruhan bentuk perjanjian harus memiliki asas hukum, sahnya suatu perjanjian, subjek serta objek yang diperjanjikan tersebut. Menurut KUH Perdata pasal 1600 huruf A, KUH Perdata memberikan pengertian sebagai berikut. Perjanjian kerja adalah suatu perjanjian di mana pihak ke-1 atau buruh atau pekerja
mengakibatkan dirinya untuk di bawah perintah pihak yang lain. Si majikan untuk suatu waktu tertentu melakukan pekerjaan dengan menerima upah. Menyimak pengertian perjanjian kerja menurut KUH Perdana, bahwa ciri khas perjanjian kerja adalah adanya di bawah perintah pihak lain, sehingga tampak hubungan serta pekerja dan tampak hubungan antara pekerja dan pengusaha adalah hubungan bawahan dan atasan atau subordinasi. Di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 1 Angka 14 memberikan pengertian, yakni perjanjian kerja adalah suatu perjanjian antara pekerja atau buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak. Perjanjian kerja berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, kecuali mengatur tentang bentuk perjanjian kerja, yakni yang dibuat secara tertulis atau lisan sebagaimana tercantum pada pasal 51 ayat 1. Unsur-unsur dalam perjanjian kerja berdasarkan pengertian perjanjian kerja di atas dapat ditarik beberapa unsur dari perjanjian kerja, yakni yang pertama adanya unsur work atau pekerjaan. Dalam suatu perjanjian kerja harus ada pekerjaan yang diperjanjikan, yaitu objek dari perjanjian itu sendiri. Pekerjaan tersebut haruslah dilakukan sendiri oleh pekerja. Hanya dengan seizin majikan dapat menyuruh orang lain. Hal ini dijelaskan dalam KUH Perdata pasal 1603 huruf A yang berbunyi, buruh wajib melakukan sendiri pekerjaannya. Hanya dengan seizin majikannya dapat menyuruh orang ketiga menggantikannya. Sifat pekerjaan yang dilakukan oleh pekerja itu sangat pribadi karena bersangkutan keterampilan atau keahliannya. Maka menurut hukum, jika pekerja meninggal dunia, maka perjanjian kerja tersebut putus demi hukum. Yang kedua yaitu adanya unsur perintah, yaitu manifestasi dari pekerjaan yang diberikan kepada pekerja oleh pengusaha adalah pekerja yang bersangkutan harus tunduk pada perintah pengusaha untuk melakukan pekerjaan sesuai dengan yang diperjanjikan. Disinilah perbedaan hubungan kerja dengan hubungan lainnya. Yang ketiga yaitu adanya unsur upah. Upah memegang peranan penting dalam hubungan kerja. Bahkan dapat dikatakan bahwa tujuan utama orang bekerja pada suatu perusahaan adalah untuk memperoleh upah. Sehingga jika tidak ada unsur upah, maka suatu hubungan tersebut bukan merupakan hubungan kerja. Dan yang keempat yaitu adanya waktu. Waktu kerja sangat penting, yang artinya komposisi dan tanggung jawab dari pekerja tersebut diketahui dari jam berapa sampai ke jam berapa atau berapa jam dalam sehari. Wajib dilaksanakan. Pelaksanaan pekerjaan tersebut harus sesuai dengan perjanjian. Tidak boleh sesuka hati si pekerja tersebut dan harus disesuaikan dengan kebiasaan setempat. Baik, untuk selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya, dipersilakan. Selanjutnya ialah syarat sah perjanjian kerja. Sebagai bagian dari perjanjian pada umumnya, perjanjian kerja harus memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana yang diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata dan juga pada pasal 1 angka 14 junto pasal 52 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dalam pasal 52 ayat 1 menyebutkan bahwa perjanjian kerja dibuat atas dasar yang pertama ialah kesepakatan kedua belah pihak. Yang kedua ialah kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum. Yang ketiga adalah adanya pekerjaan yang diperjanjikan. Dan yang terakhir ialah pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan perundang-undang yang berlaku. Selanjutnya adalah jenis perjanjian kerja. Menurut pasal 56 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan,
Kerja dapat dibuat untuk waktu tertentu dan untuk waktu tidak tertentu. Dalam pasal 56 ayat 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengatur bahwa perjanjian kerja untuk waktu tertentu didasarkan atas jangka waktu atau selesainya satu pekerjaan tertentu. Jenis perjanjian kerja sendiri dibagi menjadi dua. Yang pertama ialah perjanjian kerja waktu tertentu atau biasa disebut dengan PKWT. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021, Pasal 1 Angka 10 menjelaskan definisi tentang PKWT adalah perjanjian kerja antara pekerja atau buruh dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja dalam waktu tertentu atau untuk pekerjaan tertentu. Berdasarkan ketentuan yang dimaksud, maka jelaslah bahwa perjanjian kerja untuk waktu tertentu tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap. Jenis perjanjian yang kedua adalah perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau biasa disebut dengan PKWTT. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021, Pasal 1 Angka 11 menyebutkan bahwa pengertian PKWTT adalah perjanjian kerja antara pekerja atau buruh dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja yang bersifat tetap. PKWTT dapat dibuat secara tertulis maupun secara lisan dan tidak wajib mendapatkan pengesahan dari instansi ketenagakerjaan terkait. Jika PKWTT dibuat secara lisan, maka klausul-klausul yang berlaku di antara mereka, antara pengusaha dengan pekerja adalah klausul-klausul sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Selanjutnya adalah isi perjanjian. Isi perjanjian kerja merupakan inti dari suatu perjanjian kerja, yang keseluruhan isinya merupakan pokok persoalan yang tidak boleh bertentangan dengan undang-undang yang sifatnya memaksa atau tata susila masyarakat. Sehingga isi perjanjian kerja memiliki suatu kepastian hukum tentang hak dan kewajiban antara si pemberi kerja dan si penerima kerja. Sekian materi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Demikian yang dapat kami sampaikan. Jika ada salah kata atau salah penjelasan, mohon dimaafkan. Terima kasih telah menonton konten kami. Jangan lupa Untuk subscribe, like, comment, and share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.